Kadang hidup tuh aneh ya. Semakin lo coba pahami, malah makin gak masuk akal. Udah usaha mati-matian, gagal. Udah niat baik, disalah pahami. Udah sabar, malah ditinggal. Sampai di titik lo mulai mikir, sebenarnya hidup ini mau ngajarin apa sih? Dan di situ, banyak orang mulai ngerasa hancur, karena ngerasa hidupnya gak sesuai logika. Padahal mungkin, hidup emang gak perlu selalu dipahami. Ada hal-hal yang baru terasa masuk akal setelah lo berhenti maksa buat ngerti. Sebelum kita bongkar lebih dalam, gue pengen lo bantu subscribe, biar channel ini bisa terus berkembang, dan kita bisa mikir dikit bareng-bareng setiap minggunya. Kita tuh hidup di zaman di mana semuanya pengen dimengerti. Kenapa dia pergi? Kenapa Rizky nggak datang? Kenapa lo nggak bisa kayak orang lain? Kita ngerasa kalau belum ngerti berarti belum selesai. Tapi masalahnya, hidup gak selalu punya penjelasan logis kayak rumus matematika. Kadang, yang lo alami gak bisa dijawab sama logika, tapi cuma bisa diterima sama hati. Dan di titik itu, banyak orang nyerah, karena mereka pikir kalau belum paham berarti gagal. Padahal enggak bro, gak semua hal di dunia ini butuh jawaban. Beberapa cuma butuh dijalani pelan-pelan, sampai akhirnya lo sadar, oh ternyata ini alasannya. Tapi sadar itu biasanya datang belakangan, bukan pas lo lagi ngerasain sakitnya. Gue pernah di fase itu, fase di mana semua hal berantakan, rencana gak jalan, hubungan retak, karir mandek, dan yang paling nyebelin, gue gak tahu kenapa semua itu kejadian. Sampai akhirnya, gue berhenti nanya kenapa, dan mulai nanya buat apa. Dari situ, gue belajar satu hal. Hidup itu bukan soal menemukan jawaban, tapi soal menjalani prosesnya. Lo gak harus ngerti setiap luka, setiap kegagalan, atau setiap kehilangan yang lo alami. Yang penting, lo tetap jalan. Karena kadang, justru pas lo berhenti cari arti, disitulah arti itu datang sendiri. Banyak orang mikir tenang itu dari paham, padahal yang benar tenang itu dari penerimaan. Begitu lo berhenti maksa ngerti semua hal, lo mulai berdamai. Dan begitu lo berdamai, lo mulai paham. Bukan karena lo nyari, tapi karena lo akhirnya siap untuk ngerti. Tapi masalahnya, gimana caranya bisa nerima kalau yang lo hadapi justru nyakitin banget? Nah, ini yang bakal kita bahas di segmen berikutnya. Kata nerima sering banget disalahpahami, bro. Buat sebagian orang, nerima itu terdengar kayak bentuk kekalahan. Kayak lo udah kehabisan tenaga, udah nggak punya harapan, jadi ya udah pasrah aja. Padahal, justru di titik lo bisa nerima, disitulah lo mulai benar-benar kuat. Gini, kebanyakan dari kita tumbuh dengan mindset kalau lo belum bisa lawan, berarti lo kalah. Tapi coba pikir deh, berapa banyak hal di hidup ini yang sebenarnya gak bisa lo lawan, sekuat apapun usaha lo. Lo gak bisa maksa orang buat tetap tinggal, lo gak bisa maksa waktu buat mundur, lo gak bisa dunia buat adil, dan lo juga gak bisa maksa semua hal berjalan sesuai keinginan lo. Tapi yang bisa lo atur adalah gimana lo bereaksi terhadap semua itu. Itu yang namanya penerimaan. Dan ini bukan soal nyerah, tapi soal tahu kapan harus berhenti melawan arus yang memang bukan buat lo.
Gue kasih contoh sederhana. Lo lagi di laut dan tiba-tiba arusnya deras banget. Kalau lo panik dan maksa ngelawan, lo malah capek dan tenggelam. Tapi kalau lo ikutin arusnya, lo bisa cari waktu buat ngatur napas, ngumpulin tenaga, dan pelan-pelan berenang ke arah yang aman. Itu yang dimaksud dengan nerima, bukan berarti nyerah. Lo nggak berhenti, lo cuma ganti cara buat bertahan. Masalahnya, banyak orang terlalu sibuk mikir gue harus bisa, sampai lupa bahwa nggak semua hal bisa dipaksa. Kadang, lo perlu nunduk sebentar biar kepala lo nggak kejedot batu yang sama terus. Lo perlu berhenti sebentar, bukan buat nyerah, tapi buat nyadarin arah. Dan lucunya, justru pas lo udah nerima keadaan, lo mulai lihat peluang yang sebelumnya gak kelihatan. Kayak mata yang baru fokus setelah berhenti nangis. Semua jadi lebih jelas. Lo mulai sadar, mungkin bukan dunia yang jahat, tapi lo yang belum berhenti maksa. Penerimaan itu bukan titik akhir, bro. Itu titik balik. Karena setelah lo bisa nerima, lo baru bisa melangkah dengan lebih ringan. Lo nggak lagi digerakkan oleh amarah, kecewa, atau gengsi. Lo digerakkan oleh ketenangan. Dan dari situ, lo bisa mulai bangun hidup lo lagi. Kadang, lo baru bisa lanjut jalan bukan karena semuanya udah baik-baik aja, tapi karena lo udah berhenti maksa buat ngerti dan mulai percaya kalau semua yang terjadi ya memang bagian dari perjalanan lo. Tapi bro, kalau semua udah lo terima, gimana caranya tetap punya semangat buat jalan terus? Soalnya, tenang tanpa arah juga nggak ada gunanya. Nah, bagian ini yang bakal kita kupas di segmen selanjutnya. Banyak orang salah kaprah, bro. Begitu mereka dengar kata tenang, yang kebayang itu duduk diam, ngopi, nunggu keajaiban datang. Padahal, tenang yang sebenarnya itu aktif, bukan pasif. Bukan berarti lo berhenti bergerak, tapi lo nggak lagi kejar-kejaran sama ketakutan sendiri. Lo tahu nggak, orang yang benar-benar tenang itu bukan orang yang nggak punya masalah. Mereka cuma udah berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal yang nggak bisa mereka kontrol. Dan dari situ, mereka bisa mikir lebih jernih, ngambil keputusan lebih tepat, dan jalan lebih jauh tanpa kebakar emosi. Bayangin gini deh, ada dua orang yang lagi di tengah badai. Yang satu panik, teriak-teriak, lari ke sana-sini, dan akhirnya kelelahan. Yang satu lagi diam sejenak, ngeliat arah angin, dan mutusin kapan harus jalan. Siapa yang lebih cepat sampai ke tempat aman? Yang tenang. Karena tenang itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi lo tahu kapan harus bertindak dan kapan harus berhenti. Tenang itu hasil dari kesadaran, bukan keacuhan. Dan kesadaran cuma bisa muncul kalau lo berhenti perang sama hal-hal yang di luar kendali lo. Begitu lo berhenti, lo baru sadar, ternyata hidup ini nggak seburuk itu. Masalahnya bukan di dunia, tapi di kepala yang terus ribut. Gue nggak bilang lo harus berhenti berjuang, enggak. Tapi coba deh bedain antara bergerak karena cemas dan bergerak karena sadar. Kalau lo jalan karena cemas, hasilnya sering cuma asal-asalan. Tapi kalau lo jalan karena sadar, karena lo ngerti apa yang lo mau dan kenapa lo jalan, langkah sekecil apapun jadi berarti. Ada satu kalimat yang gue suka banget. Laut paling tenang justru yang paling dalam. Dan manusia juga gitu. Orang yang kelihatannya tenang biasanya udah melewati badai yang bahkan lo nggak bisa bayangin. Mereka udah nangis tanpa suara, jatuh tanpa saksi, tapi tetap jalan tanpa banyak alasan. Karena mereka tahu, ketenangan bukan berarti berhenti, tapi udah nggak butuh validasi buat terus jalan. Tenang itu adalah kekuatan yang lembut tapi solid. Ketenangan itu bukan tentang mematikan emosi, tapi tentang mengarahkan energi ke hal yang benar-benar berarti. Karena kalau lo bisa tenang di tengah kekacauan, lo nggak akan pernah kehilangan arah, bro.
Nah, kalau udah sampai di titik lo bisa nerima dan tenang, tinggal satu hal lagi. Gimana lo ngelangkah lagi dengan cara yang baru, tanpa kehilangan makna. Itu yang bakal kita bahas di segmen terakhir. Lo pernah sadar gak, bro? Kadang yang berubah itu bukan hidupnya, tapi diri lo sendiri. Masalahnya masih sama, tapi cara lo ngelihatnya udah beda. Dan justru itu titik baliknya. Waktu semua pintu tertutup, lo mungkin mikir hidup lagi jahat banget. Tapi begitu lo mulai tenang, lo baru sadar. Mungkin pintu itu gak ditutup buat nyakitin lo, tapi buat ngarahin lo ke jalan yang selama ini lo abaikan. Masalahnya, manusia tuh sering maksa ngebuka pintu yang udah jelas bukan buat dia. Padahal, kalau lo berani berhenti, lo bisa nemuin jalan baru yang lebih cocok. Bukan karena lebih gampang, tapi karena lebih nyambung sama diri lo yang sekarang. Lo lihat gak pola hidupnya orang yang kuat? Mereka bukan yang selalu menang. Mereka yang bisa bangun dengan cara baru setiap kali jatuh. Dan itu cuma bisa dilakukan kalau lo mau menerima kenyataan sepenuhnya. Bukan pasrah, tapi nerima bahwa, oke, gue udah sampai di titik ini. Dan sekarang gue harus jalan lagi. Tapi bukan dengan cara yang sama. Banyak orang nyangka move on itu artinya harus ninggalin semua hal lama. Padahal enggak juga. Kadang, lo cuma perlu ninggalin cara berpikir lama. Misalnya, dulu lo nyari aman, sekarang lo lebih berani. Dulu lo ngejar pengakuan, sekarang lo ngejar makna. Perubahan kecil kayak gitu yang akhirnya ngebentuk jalan baru, bro. Dan lucunya, begitu lo berubah, dunia mulai ngikut. Kesempatan muncul dari arah yang gak lo sangka. Orang-orang baru datang dengan energi yang lebih nyambung sama diri lo yang baru. Bukan karena dunia tiba-tiba baik, tapi karena frekuensi lo udah beda. Lo udah nggak lagi beroperasi dari ketakutan, tapi dari ketenangan. Makanya, jangan buru-buru bilang hidup gue stuck. Kadang, yang stuck bukan hidupnya, tapi cara lo ngelihatnya. Dan saat lo mulai jalan lagi dengan kesadaran baru, lo bakal sadar, ternyata gak ada jalan buntu, yang ada cuma arah yang belum lo temuin. Mungkin dulu lo ngerasa kehilangan segalanya, tapi ternyata itu cuma cara hidup bilang. Udah cukup jadi versi lo yang kemarin, sekarang waktunya lo lahir lagi. Hidup itu gak selalu tentang ngerti semuanya, tapi tentang berani jalan meski gak ngerti. Dan setiap langkah baru yang lo ambil dengan kesadaran, sekecil apapun, bakal ngebawa lo makin deket ke versi terbaik dari diri lo sendiri. Kalau lo ngerasa video ini nyentuh lo sedikit aja, bantu channel ini tumbuh dengan cara paling simple. Klik tombol subscribe. Karena di sini kita gak cuma ngomongin hidup, kita belajar buat bener-bener ngejalanin.